Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya pernyataan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kita, sehingga ada pertolongan, ada berkat, ada pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama yaitu perkara bagaimana peranan roh dalam gereja Tuhan. Peranan roh dalam gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar dalam situasi zaman globalisasi ini, kemajuan teknologi, di mana sepertinya saat-saat yang serba cepat, serba instan, ini mempengaruhi kehidupan daripada umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tidak terkecuali dalam gereja Tuhan. Dalam gereja Tuhan juga terjadi, terkesan ada serba instan. Kalau ingin menjadi orang Kristen serba instan, sehingga dia ini menjadi orang yang benar-benar cepat langsung menjadi orang baik, saleh, kudus, dan juga melayani Tuhan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pentingnya peranan roh dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, yaitu Bapak Ibu dengan saya, agar kita mengerti bagaimana keinginan atau cara kerja yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya akan peranan roh dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita ikut-ikutan ingin cepat dan ingin menjadi serba instan dalam pelayanan kita ataupun sebagai orang Kristen yang percaya kepada Dia. Karena saya tahu Bapak Ibu dengan saya rindu untuk menikmati daripada kebersamaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demikianlah bahwa gereja Tuhan pun kita membutuhkan peranan roh dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti benar dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, dan kita dapat melakukan tindakan-tindakan perbuatan, bahkan ibadah kita, bahkan pelayanan yang memang berkenan di hati Tuhan. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkan keberhasilan dan juga pernyataan kuasa Allah dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Sebagaimana di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dikatakan, pada saat peristiwa Nabi Elia akan naik ke sorga, di mana bersama dengan Elisa, kemudian Elia bertanya kepada Elisa, apa gerangan yang kamu inginkan? Apa yang akan kamu minta kepadaku? Elisa katakan bahwa, Tuhan, aku meminta kepadamu 2 roh bagian daripada rohmu. 2 bagian daripada rohmu ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pembahasan firman Tuhan, bahwa kita akan membahas tentang peranan gereja Tuhan pada zaman dewasa ini ya Bapak Ibu. Nah, kita bersama-sama membuka dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Yang pertama, peranan roh bagi gerejanya adalah, perhatikan, Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekali lagi saya ulangi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang pertama kita akan membahas bagaimana roh dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pentingnya kita mengerti, memahami akan maksud dan tujuan firman Allah. Yang pertama adalah bagaimana roh itu bekerja dalam diri kita sebagai manusia. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa kebangkitan Yesus pertama kalinya, dan dia berjumpa dengan murid-muridnya, yang pertama-tama dia lakukan adalah dikatakan bahwa ia menghembusi mereka, murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya apa? Pada saat Yesus bangkit, murid-muridnya sudah menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Namun Roh Kudus yang dimaksud di sini berbicara tentang Roh Kudus yang ada, yang diberikan dalam hidup mereka, yang bermanfaat, yang berguna, adalah supaya Roh Kudus, Roh yang Maha Kudus itu merubah atau mengubah daripada kehidupan manusia lama mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini pentingnya peranan roh bagi gereja Tuhan. Yang pertama,
Roh Allah atau Roh Kudus mengubah sifat karakter kita yang jelek, yang sudah harusnya binasa, yang penuh dengan dosa, penuh dengan segala kelicikan, bahkan juga selalu mengeluh, bahkan juga berkata-kata yang kotor, suka ngomel, suka berbuat sesuatu yang jelek, dan juga sangat berbau dosa di hadapan Tuhan. Itu harus diubahkan oleh peranan roh. Arti kata apa? Ini hidup lama kita, itu harus dimatikan, dikuburkan, disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 21, di sana Paulus berkata bahwa dia ingin berbuat baik, namun ada yang jahat dalam diri dia. Dalam batinnya dia suka akan hukum-hukum Allah. Dalam pribadi dia yang terdalam dia suka akan hukum-hukum Allah. Tetapi dalam seluruh anggota tubuhnya ada hukum-hukum lain yang berlawanan. Maka Paulus katakan dalam ayat selanjutnya, sungguh celaka aku ini, siapa yang dapat menolong aku? Maka selalu dikatakan, bersyukur kepada Kristus, karena Kristus itulah penolong. Arti kata, melalui Kristus dimuliakan, Kristus naik ke sorga, maka dicurahkan rohnya ke dalam diri kita. Dan kemudian rohnya dia masuk dalam diri kita, mengubahkan sifat karakter lama kita. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 10 berbicara, matikanlah hidupmu, matikanlah dirimu, dan hidupkanlah dalam manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saya katakan kita perlu memahami zaman yang serba instan ini. Banyak di luar sana, tidak sedikit, baru percaya sudah melayani Tuhan, akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Baru percaya sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, yang terkesannya wah di hadapan manusia. Sebenarnya hidup mereka sendiri belum diubahkan oleh Roh Kudus yang sesungguhnya harus mematikan hidup mereka. Diri mereka harus disalibkan, dikuburkan bersama dengan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu pemahaman yang benar di dalam firman Tuhan. Supaya kita hidup berkenan di hati Tuhan, kita melayani berkenan di mata Tuhan, dan kita dalam perjalanan kehidupan kita menemukan penyertaan Allah, kasih sayang Tuhan, anugerahnya, bahkan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi gereja Tuhan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini untuk memuliakan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus dihembuskan dalam diri mereka kepada murid-muridnya. Arti kata diubah lebih dahulu dalam diri mereka, supaya karakter mereka diubahkan. Sifat lama mereka yang sembrono, yang serakah, yang egois, yang temperamen, yang lekas marah, yang juga pembenci, yang cepat tersinggung, yang juga adalah yang sifatnya sifat sesuatu yang senantiasa menyenangkan diri sendiri, harus dimatikan agar Kristus hidup di dalamku. Itu dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, dan sekarang aku hidup, sekarang ini adalah Kristus di dalamku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya hidupkanlah roh Allah dalam kehidupan pribadimu terlebih dahulu. Di dalammu, roh dalam, melalui peranan roh itu, maka Bapak Ibu dengan saya bisa mematikan seluruh daripada dosa, daripada segala sesuatu yang tercemar dalam diri kita, sehingga kita benar-benar hidup boleh melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di mata Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pentingnya peranan roh bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, dan yang kedua, kita akan belajar kembali firman Tuhan. Yang kedua di dalam ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang kita baca bagian kedua ini, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, yaitu di mana bahwa Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa turun atas kehidupan daripada umat Tuhan atau gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Allah mengatakan yang pertama yang tadi kita bahas, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, disebut roh dalam.
atau roh yang di dalam untuk mengubah sifat karakter manusia kita yang lama, yang kotor, yang tercemar, yang suka senantiasa senang dengan berbuat dosa, yang bla 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 bla, yang sudah tercemar di hadapan Allah. Itu perlu diubahkan lebih dahulu oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian yang kedua bicara tentang roh luaran. Roh luaran, yaitu Roh Kudus memperlengkapi umatnya, gerejanya, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan kita, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya tahapan pertama kita memahami bahwa Roh Kudus mengubah dahulu daripada kehidupan kita, manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Roh luaran ada dalam diri kita. Kita diperlengkapi untuk menyatakan kuasanya. Kita memberitakan Injil, membawa daripada kebenaran kepada setiap orang yang membutuhkan kemerdekaan dalam kehidupan mereka yang penuh dengan segala beban kehidupan, supaya dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, pentingnya daripada peranan roh dalam kehidupan kita di dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan. Kita harus melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil Yesus Kristus, membawa kemuliaan Dia dalam kehidupan kita, bukan membawa daripada kemuliaan diri kita pribadi. Biarkan Dia yang besar, Dia yang dipuji, Dia yang disembah. Hanya Yesus Kristus. Kita harus semakin kecil, namun Dia harus semakin besar. Bukan daripada manusianya yang kita angkat, yang kita puji, yang kita sanjung, tetapi adalah Kristus Yesus yang kita sanjung dalam kehidupan kita selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus Kristus yang harus besar. Dia yang harus gemuk. Dia yang harus melebar ke sana kemari. Bukan daripada organisasi, bukan daripada seorang manusia yang fana, tetapi adalah Kristus Yesus Tuhan, agar seluruh daerah, seluruh daripada daratan, seluruh alam semesta penuh dengan kemuliaan Yesus Kristus. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Kristus yang diurapi segala kuasa dalam genggaman kuasa Dia, baik yang di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi, tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Ini rancangan Allah sejak semula, bahwa Kristus adalah rancangan Allah sejak semula. Kristus ada segala sesuatu yang Allah rencanakan sejak semula, dan kita mengenal Dia di dalam Yesus Kristus. Itulah Kristus sesungguhnya, yang diurapi, yang dilantik, yang menjabat, yang diproklamasikan sebagaimana Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan yang ada. Segala mulut akan mengaku, segala lutut akan bertelut, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya peranan roh dalam gereja Tuhan. Jangan Bapak Ibu menyalahkan ataupun salah menanggapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita melaksanakan hanya roh luaran, namun manusianya belum diubahkan, masih sifat karakter yang suka mencuri, yang suka serakah, belum diubahkan. Jangan main-main, jangan suka melecehkan firman Allah. Bapak Ibu dengan saya harus diubahkan lebih dahulu di dalam diri kita, menjadi manusia yang baru, yang berkenan kepada Allah oleh peranan rohnya. Maka roh luaran, melalui peranan Roh Kudus juga, Dia akan memperlengkapi kita sebagai gerejanya. Kita akan membawa kemuliaan demi kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan Allah kita. Jangan sampai kita belum diubahkan, manusia lama kita yang masih melekat dalam diri kita. Kita malah membuat malu, malah mempermalukan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengatakan jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, tapi jangan sampai kita berbuat mencuri dan sampai kita berzina. Nah, itulah firman Tuhan maksudkan. Makanya pentingnya roh dalam kehidupan kita, dalam diri kita ini, peranan Roh Kudus itu diberikan supaya kita diubahkan menjadi manusia yang baru,
manusia yang dihancurkan, manusia yang diremukkan kemanusiaannya, yang sudah mati, yang sudah dikuburkan bersama dengan Yesus, yang sudah disalibkan bersama dengan Yesus, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Dan inilah manfaat gunanya peranan roh dalam diri kita. Baru Roh Kudus memberikan roh luaran buat diri kita, memperlengkapi kehidupan kita sebagai gerejanya. Maka bila mana kita berdoa, maka doa kita dijawab. Maka kita berdoa bagi orang sakit, maka orang sakit dapat sembuh. Maka kita berdoa dalam hal apapun juga, Allah mendengar. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan bagi gerejanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa berbahagianya bila mana kita mengerti akan peranan roh dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Maka niscaya kehidupan Bapak Ibu dengan saya berkenan di mata Tuhan. Dan Allah pun senang memiliki ataupun Dia menjadi Allah bagi kita. Maka Dia juga selaku Bapa kita di sorga, Dia akan senantiasa mengayomi anak-anaknya. Dia senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Maka tidak ada hal apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus, menyertakan kehidupan Dia pribadi, menyertakan dengan rohnya bagi kita dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan pada akhirnya kita beroleh daripada kenikmatan bersama dengan Dia. Bahkan kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya peranan roh bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada di dalam dunia ini adalah harus turut serta merampungkan rencana Allah sejak semula. Yaitu apa? Bahwa Kristus harus menjadi raja di atas segala raja. Bahkan Kristus sebagai kepala atas segala yang ada. Dan Bapak Ibu dengan saya harus masuk di dalam rencana Allah yang maha dahsyat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Jadilah gereja Tuhan yang senantiasa membutuhkan, senantiasa menaruh harapan, dan senantiasa hidup mau dipimpin oleh rohnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita lakukan, apa yang dikatakan oleh firman Allah kita perbuat. Itulah peranan roh di dalam diri kita. Baru Roh Kudus akan memperlengkapi kehidupan kita menjadi gereja yang penuh dengan kuasa. Inilah roh luaran bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah bagian-bagian firman Allah ini akan selalu melekat dalam kehidupan kita, dan kita memuliakan nama Tuhan Yesus hari ini, esok, dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.